Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang coba kita lihat gambar di samping. Ada gambar apa anak-anak? Ya, ada gambar sebuah keluarga yang sedang berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna setelah sholat berjamaah. Coba sekarang, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ya, pintar sekali. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Jumlahnya ada 99. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Kita bisa mengenal Allah dengan cara mempelajari dan mengetahui Asmaul Husna. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna. Hal itu difirmankan Allah dalam kitab Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Pada bab ini kita akan belajar 5 Asmaul Husna. Apa saja itu? Yang pertama, Al-Malik. Yang kedua, As-Salam. Yang ketiga, Al-Quddus. Yang keempat, Al-Aziz. Dan yang kelima, Al-Mu'min. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur, memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz
artinya Allah Maha Mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendak Allah pula seseorang dapat menjadi hina. Oleh karena itu, kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintah Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satupun makhluknya mampu menggapai ketinggiannya. Yang ketiga, Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari keserupaan makhluk dengannya, dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Allah berhak atas segala sifat kesempurnaan. Yang keempat, As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera atau Maha Menyelamatkan. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hamba-Nya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebar kedamaian dan menghindari pertengkaran. Yang kelima, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Memberi Keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi rasa aman bagi hamba-hambanya yang takut. Nah, anak-anak, itu tadi 5 Asmaul Husna. Coba disebutkan apa saja. Yang pertama, Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Quddus. Yang keempat, As-Salam. Dan yang kelima, Al-Mu'min. Sekarang, marilah kita menghafalkan 5 Asmaul Husna dengan bernyanyi dengan nada lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia. Al-Quddus berarti Allah Maha Suci. As-Salam
Tadi kita sudah belajar 5 Asmaul Husna. Sekarang kita belajar meneladani 5 Asmaul Husna itu. Bagaimana caranya anak-anak? Ya, dengan cara berakhlak mulia sesuai dengan Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang pertama, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna? Al-Malik, yaitu dengan cara menguasai diri kita sendiri, dengan cara menahan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita harus bisa menguasai diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang kedua, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna? Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Bagaimana supaya kita menjadi mulia? Kita harus mandiri. Mandiri itu apa anak-anak? Ya, mandiri itu kita melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kalau kamu sudah bisa melakukan sesuatu sendiri, cobalah lakukan sendiri. Jangan terlalu bergantung kepada kedua orang tua. Misalnya apa ya? Kalau sudah bisa memakai baju sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, jangan minta disuapin. Kemudian menyiapkan peralatan tulis dan buku sendiri setiap malam sesuai dengan jadwal pelajaran. Selain itu, juga kamu semua pasti bisa memakai sepatu sendiri. Ya kan? Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna? Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Cara kita meneladani Al-Qudus yaitu dengan cara menjaga kebersihan. Karena ada sebuah hadis, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kebersihan untuk meneladani sifat Al-Qudus atau Allah Maha Suci. Kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri, dan juga kebersihan tempat ibadah, rumah, dan sekolah. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kebersihan hati kita dari perbuatan-perbuatan tercela dan prasangka-prasangka yang buruk. Yang keempat, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna? As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera atau Maha Menyelamatkan. As-Salam identik dengan kedamaian. Oleh karena itu, kita harus menjaga kedamaian. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga lisan kita. Karena keselamatan seseorang berada pada lisannya. Kita harus menjaga lisan kita dari menyakiti hati orang lain. Tidak boleh menghina atau mengolok-olok orang lain, dan kita gunakan lisan kita untuk berzikir mengingat Allah. Yang kelima, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Mu'min? Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Oleh karena itu, kita meneladaninya dengan cara bersikap aman atau membuat suasana menjadi aman, yaitu dengan cara hidup tertib. Di mana saja kita berada, usahakan
hidup tertib atau berperilaku tertib. Contohnya, ketika sholat berjamaah di masjid, jangan membuat gaduh atau ramai. Kita harus melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, jangan mengganggu orang lain. Kemudian, ketika menyeberang jalan, kita menggunakan zebra cross, yaitu khusus untuk menyeberang. Kemudian, setiap hari Senin biasanya anak-anak upacara kan? Nah, ketika upacara itu kita laksanakan dengan tertib, dengan sungguh-sungguh. Jangan ramai berbicara sendiri atau bermain dengan teman. Nah, anak-anak, kita sudah belajar 5 Asmaul Husna dan cara meneladani 5 Asmaul Husna tersebut. Sekarang kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita harus mengenal Allah dengan cara mempelajari dan memahami Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, ketika berdoa, kita menggunakan Asmaul Husna. Untuk memohon kepada Allah, kita menyebut nama-nama Allah yang baik. Yang ketiga, kita harus mengetahui dan menghafalkan 5 Asmaul Husna tadi, yaitu Al-Malik, artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz, artinya Allah Maha Mulia. Al-Qudus, artinya Allah Maha Suci. As-Salam, artinya Allah Maha Sejahtera. Dan Al-Mu'min, artinya Allah Maha Memberi Keamanan. Dan yang keempat, setelah mempelajari Asmaul Husna di atas, kita harus bisa meneladani Asmaul Husna tersebut, yaitu dengan cara berakhlak terpuji, diantaranya menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Nah, kita sudah belajar bersama. Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat belajar. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.